Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, Stambuk F221-18086. Saya berasal dari Universitas Tadulako dan saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 yang berjudul Cottage di Pegunungan. Jadi, tema desain yang akan saya ambil kali ini merupakan tema desain green arsitektur atau sustainable arsitektur, yang merupakan tema desain arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan. Selain itu, juga merupakan suatu pendekatan perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meminimalisir kerusakan alam di lingkungan di tempat bangunan itu dibangun. Pertama-tama, saya menentukan beberapa kriteria yang cocok untuk pembangunan cottage. Yang pertama yaitu sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata. Yang kedua yaitu dilalui jalur transportasi kota. Dan yang ketiga, terdapat jaringan utilitas serta listrik, telepon, dan air bersih. Tapak memiliki ukuran kurang lebih 4 hektar dan memiliki tingkat kebisingan yang rendah, sehingga tapak sangat cocok dijadikan tempat pembangunan untuk tempat peristirahatan. Kemudian konsep sirkulasi dan parkir. Konsep sirkulasi untuk menuju tapak digunakan jalan 2 jalur, yaitu dikarenakan sebagai dua fungsi, yaitu main entrance dan sub entrance. Konsep parkir yang digunakan berdasarkan hasil analisis, maka pola parkir yang digunakan merupakan pola parkir dengan sudut 90 derajat dan sudut 45 derajat. Kemudian dapat dilihat bahwa tapak memiliki kontur sebagai berikut dan dapat diketahui titik tertinggi tapak, kemudian titik terendah tapak, serta batas-batas pada tapak, lalu saluran drainase yang dimanfaatkan sebagai lokasi limpasan air hujan dari dalam tapak kemudian dari luar tapak. Kemudian konsep topografi dapat dilihat bahwa kontur tertinggi tapak berada pada gambar dan terdapat penomoran bagaimana kontur tapak tersebut. Ini merupakan potongan tapak, potongan AA serta potongan B. Selanjutnya, pola tata masa yang akan saya gunakan pada perancangan cottage kali ini merupakan klaster atau kelompok. Karena tata masa klaster merupakan bentuk yang tergabung bersama karena saling berdekatan dan memberikan keseimbangan visual, serta sangat cocok digunakan untuk cottage. Selanjutnya yakni konsep mikro tentang program ruang, jenis ruang, lobby, kelompok kegiatan utama cottage dan beberapa ruang cottage, serta kegiatan kelompok penunjang, kemudian kegiatan kelompok pengelola, pelayanan, serta parkir. Dapat diberikan juga bagaimana rekapitulasi besaran ruang dengan luas sebagai berikut. Kemudian selanjutnya konsep mikro tentang organisasi ruang. Terdapat beberapa ruang-ruang yang dihubungkan dengan berdasarkan kedekatan dan ketidakdekatannya, serta draft denah yang ada pada desain cottage kali ini. Kemudian selanjutnya utilitas tentang utilitas air bersih, air kotor, pemadam kebakaran, listrik, dan pembuangan sampah. Kemudian selanjutnya kita masuk di struktur yang digunakan pada cottage dan beberapa bangunan masa lainnya pada dasarnya merupakan menggunakan struktur penerus fondasi batu kali dan fondasi floor flat yang biasa digunakan untuk bangunan berlantai lebih dari satu dan seterusnya. Kemudian rangka atap dan dinding. Rangka atap menggunakan rangka baja ringan yang dapat menyatu dengan suasana green arsitektur. Rangka ini kemudian digunakan pada beberapa rangkaian cottage. Kemudian atap menggunakan atap sirap atau kayu ulin yang ramah lingkungan, dan atap sirap juga tahan terhadap cuaca dan menyejukkan sirkulasi dalam ruangan. Kemudian dapat memberikan kesan green arsitektur yang lebih menarik. Kemudian kita masuk di konsep bentuk.
konsep bentuk yang saya ambil merupakan konsep bentuk dari bentuk dan dimensi yang biasa digunakan, yaitu bulat, kotak, dan segitiga. Maka dari ini output yang akan saya gunakan merupakan segitiga dan persegi panjang. Kemudian selanjutnya kita masuk di analisa bentuk dan transformasi. Jadi bentuk awal pada desain bangunan cottage yang akan saya desain kali ini diambil dari rumah adat Tambi, kemudian mengalami transformasi bentuk di mana atap pada bangunan dibuat panjang ke bawah hingga ke atas permukaan tanah. Bisa dilihat jadi seperti ini. Dari awal transformasi yang saya ambil dari rumah adat Tambi, kemudian ditransformasi hingga seperti ini. Selanjutnya kita masuk di layout, dimana dapat dilihat di layar dengan penjelasan bahwa nomor 1 entrance, nomor 2 lobby, nomor 3 cottage, nomor 4 gym, nomor 5 toilet umum, nomor 6 minimarket, nomor 7 swimming pool, serta nomor 8 parking lot. Selanjutnya kita masuk di denah cottage. Jadi kali ini saya membuat tipe standar, tipe deluxe, dan tipe white pada cottage saya, tetapi tipe deluxe dan tipe white pada cottage kali ini saya menggunakan denah desain yang sama, dan standar, tipe standar juga menggunakan denah desain yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda. Yang dari saya mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kekurangan yang terjadi pada tugas besar saya kali ini, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3, dan saya berterima kasih sekali kepada tim dosen Studio Perancangan Arsitektur 3. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.